Ya memang ini timah kalau diambil ya 1 hektarnya bisa ton-ton. Setelah tambang habis kan harus ada gantinya lagi itu. Kalau nggak kerja, nggak ada upah. Kita nggak ada pertanian di sini dulu ya. Dulunya nggak ada pertanian. Kalau kasusnya kita bilang lahan es tambang tidak bisa dimanfaatkan, salah Mas. Berdasarkan Neraca Sumber Daya dan Cadangan Mineral dan Batu Bara Nasional tahun 2023 yang tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM nomor 132 tahun 2024, Indonesia memiliki cadangan batu bara 31,7 miliar ton, biji timah 6,3 miliar ton, dan biji tembaga 2,85 miliar ton. Melimpahnya cadangan sumber daya mineral membuat Indonesia masuk sebagai penghasil tambang terbesar di dunia. Kegiatan tambang di Indonesia tersebar di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dalam menggali harta karun di Indonesia, tentu ada hal yang harus dikorbankan, khususnya terkait lahan-lahan bekas penambangan menjadi lahan terbengkalai dengan penurunan tingkat kesuburan tanah. Kita telah menanam vegetasi pohon, baik itu buah-buahan dan spesies yang lainnya. Kita harapkan ini akan dimulai juga di tempat-tempat yang lain sehingga perbaikan lingkungan untuk bekas tambang betul-betul bisa kita kerjakan dengan baik. Kementerian ESDM melaporkan realisasi reklamasi lahan bekas tambang pada 2023 mencapai 7.920,77 hektar. Angka itu melebihi target yang ditetapkan, yakni sebesar 7.075 hektar. Kementerian Pertanian turut mendorong upaya alih fungsi lahan bekas tambang menjadi area pertanian produktif. Kita ini sekarang lagi istilahnya perluasan areal tanam, artinya kalau istilahnya ekstensifikasi. Salah satu sasarannya adalah wilayah-wilayah atau lahan yang belum pernah ditanami untuk pertanian. Dan potensi untuk eks-lahan tambang ini menjadi potensi lahan yang bisa kita manfaatkan untuk memperluas areal tanam komoditas pertanian, terutama tanaman pangan. Ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika akan mereklamasi lahan tambang menjadi lahan pertanian. Misalnya pH yang sangat rendah hingga kurangnya unsur hara yang menyebabkan tanah tidak subur dan tanaman sulit tumbuh. Ya, setiap lahan tambang itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya tambang batu bara itu biasanya pH-nya sangat masam. Lalu juga muncul unsur-unsur yang menjadi logam berat yang akan mengganggu proses lahan itu dijadikan lahan pertanian. Sehingga hal seperti itu harus diatasi dulu. Kalau misalnya lahan timah itu biasanya lahannya berpasir, pH-nya juga masam. Sehingga treatment untuk lahan timah dan batu bara itu berbeda-beda. Tantangan berikutnya adalah mengubah penambang menjadi petani, atau sebaliknya, petani tidak berubah menjadi penambang. Mengubah lahan tambang menjadi lahan pertanian itu yang jelas tidak mudah.
Tetapi itu sangat prospektif karena luas lahannya besar sekali. Lalu juga masyarakat itu sangat menginginkan. Karena kalau tambang itu tidak disiapkan untuk daerah pertanian, masyarakat yang selama ini ikut bekerja di tambang, tambang selesai, habis itu. Masyarakatnya akan tidak mendapatkan pekerjaan apapun. Lahan pertanian lah yang bisa mewadahi aktivitas mereka itu untuk melangsungkan kehidupan di daerah di sekitar tambang. Ini pemerintah juga perannya sangat penting untuk regulasinya, lalu juga bagaimana mengawasi pergerakan atau rencana dari mulai pembukaan tambang sampai tambang itu selesai dan dijadikan lahan pertanian. Saat ini Kementerian Pertanian berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian. Kementan memberikan kewenangan kepada dinas setempat untuk melakukan program pemulihan lahan bekas tambang. Ya, kalau tambangnya kan istilahnya kalau tambang hutan berarti tentunya dengan Kementerian KLHK ya. Kalau itu memang tambangnya milik pribadi ya tinggal masyarakatnya saja kan, tinggal mengubah bagaimana mereklamasi lahan tambang menjadi lahan produktif. Dan seandainya itu bisa misalnya tidak milik perorangan berkelompok ya tinggal mengajukan untuk itu ke dinas yang terdekat, dinas pertanian kabupaten terdekat untuk mengajukan bahwa kami siap untuk dilakukan program untuk pertanian. Ya nanti makanya program pertanian setelah itu sudah ada, itu sudah ready untuk kita tanami, maka dinas pertanian setempat daerah itu mengusulkan ke kita dan kita biasa masih dengan bantuan dengan benih yang tahan terhadap kondisi eks tambang. Mungkin ada bantuan dari saprodinya, ada pupuknya, ada pupuk yang mengandung organik sehingga dia bisa melakukan dekomposisi, ada juga nanti pestisidanya. Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tentunya masyarakat lokal yang sadar merupakan kunci pemulihan fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian seperti yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Tengah sejak tahun 2016. Giat melakukan berbagai upaya pemulihan fungsi lahan, mulai dari sosialisasi, penyuluhan, hingga pemberian bibit. Pulau Bangka, Provinsi Bangka Belitung, merupakan pulau penghasil timah terbesar di Indonesia. Kegiatan penambangan timah di Pulau Bangka telah berlangsung sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1711 hingga sekarang. Bahkan sejak tahun 2000-an, pertambangan ilegal mulai marak terjadi di Pulau Bangka. Salah satu permasalahan lahan bekas tambang, terutama yang dilakukan pertambangan ilegal, adalah meninggalkan lubang-lubang dalam bekas galian timah yang disebut kolong oleh masyarakat setempat. Masalah reklamasi lahan bekas tambang timah pun menjadi perhatian pemerintah daerah, salah satunya pemerintah Kabupaten Bangka Tengah. Sejak tahun 2016, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah giat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah lahan bekas tambang timah menjadi lahan pertanian. Pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memanfaatkan lahan-lahan tersebut, termasuk hutan kawasan produksi misalnya. Selama itu yang ditanam adalah tanaman hortikultura, termasuk misalnya kami 2 unggulan tadi, cabai dan bawang merah, kami sangat mensupport masyarakat untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan eks tambang itu. Kalau lahan eks tambang timah ini, Bu, secara jujur sekarang ini kalau saya mengacu kepada luas yang saya ajukan untuk bisa mendapat IPR itu, ya itu hampir semuanya mendekati kurang lebih 100 hektar, Ibu. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah tahun 2023 mencatat
Dari 100 hektar lahan bekas tambang yang mendapatkan izin pemanfaatan ruang, sekitar 12,5 hektar dimanfaatkan untuk lahan pertanian yang tersebar di 10 desa Kabupaten Bangka Tengah. Lahan tersebut dikelola oleh 36 petani yang mendapat binaan langsung dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari cara pemulihan lahan bekas tambang, pemberian bantuan sarana produksi atau saprodi seperti bibit, pupuk, dan lainnya, serta bimbingan pemantauan produksi tanaman. Hasil pertanian yang dihasilkan dari lahan bekas tambang timah tersebut turut berkontribusi terhadap produktivitas hasil pertanian hortikultura yang menjadi komoditas utama pertanian di Bangka Tengah. Karena lahan kita semakin terbatas, jadi usaha kita memang semakin gencar. Jadi kita para penyuluh pertanian lapangan itu diberikan tugas bagaimana caranya agar petani kita memang benar-benar menjadi petani, tidak lagi balik ke tambang. Dan alhamdulillah beberapa tahun yang lalu pada saat kami mengadakan sekolah lapang komoditi cabai, ada beberapa petani yang mengaku, "Bu, kami saat ini sudah beralih kembali menjadi petani." Desa Benteng dan Desa Air Mesu yang berada di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah adalah contoh desa yang menjadi lahan sentra pertanian bekas tambang timah. Desa Benteng merupakan sentra pertanian hortikultura. Rata-rata petani di sini memilih menanam sayur karena masa panen yang singkat. Iya, selasuran sangat memungkinkan di lahan eks tambang. Jadi kalau kasusnya kita bilang lahan eks tambang tidak bisa dimanfaatkan, salah. Maksudnya kita bisa memanfaatkan tapi menggunakan treatment atau perbaikan tanah yang maksimal supaya kita menghasilkan tanaman kita tumbuh subur. Kalau yang di lahan, contohnya aja kasus ini di lahan kita ini dari lahan Pak Kim Chan. Sebelumnya saya tanya sebelumnya itu ini sudah proses 5 tahun. Di awalnya itu pertama ini kan bekas kolong-kolong timah, jadi mereka melakukan penimbunan dan salah satunya melakukan pengisian tanah-tanah topsoil dari daerah lain supaya perbaikan tanah-tanah di lahan-lahan bekas tambang. Selama 5 tahun ini jadi sudah memungkinkan pun tidak terlalu lama karena kita melakukan perbaikan mengenai penggunaan organik tadi ya. Jadi penggunaan organik itu pun sangat membantu proses percepatan tanaman kita semakin baiklah di lahan-lahan eks tambang. Kim Chan adalah eks penambang yang kini menjadi petani. Ia rutin mendapat penyuluhan mengenai pengelolaan lahan bekas tambang. Kini, ia berhasil mengelola lahan seluas 2 hektar menjadi lahan sayuran. Sekali panen, ia dapat memperoleh 100 kg sayuran. Dia juga dipercaya sebagai pengembang biak mikrobutter oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah. Lahan bekas tambang di Desa Air Mesu, Kecamatan Pangkalan Baru, Bangka Tengah juga berhasil dialihfungsikan menjadi lahan pertanian bawang merah. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangka Tengah, mulai dari membuka sekolah lapangan bagi para petani, penyuluhan, kunjungan rutin, dan pemberian bantuan sarana produksi. Manfaat pemulihan lahan dirasakan oleh Erwan Syah, petani bawang merah di Desa Air Mesu, Bangka Tengah. Jadi kalau kemarin kalau kita nanam itu 1:10 tuh kalau bibitnya 100 kilo itu bisa seton. Kalau harga di Bangka Belitung nih Bu ya, karena terlalu tinggi tuh untuk bawang merah tuh sangat menguntungkan Bu. Nah sebabnya kan harganya nominal tinggi terus. Untuk di konsumen itu bisa mencapai 60, 40 atau 50 Bu. Nah, jadi kalau petani itu sekarang aja petani bisa jual 25 per kilonya. 25 aja kita udah untung. Selain gencar melakukan sosialisasi mengenai pemanfaatan lahan bekas tambang timah, pemerintah Kabupaten Bangka juga berupaya keras menjaga wilayah potensi tambang agar tidak berubah menjadi wilayah tambang. Seperti Desa Namang yang berada di Kecamatan Namang, Bangka Tengah. Desa ini berhasil bertahan dari godaan penambangan timah dan menjadi desa pertanian sekaligus desa wisata. Dan jadi rupanya alhamdulillah 2008 saya mendapat tawaran dari
Pak Bupati saya mau sawah, ya mau Pak. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sawah saya ini ngasilnya setahun 3 kali. Yang tadinya saya sempat dikejar dengan parang, terus dikata bodoh, dikata gila, karena ya memang ini timah kalau diambil ya 1 hektarnya bisa ton-ton, ya dikalilah ini bisa uangnya. Saat ini Desa Namang menjadi desa sentra sawah. Pada awal 2008 seluas 10 hektar lahan cetak sawah dibuka. Tahapan kedua kembali dibuka menjadi 20 hektar, hingga kini luas areal sawah di Desa Namang 60 hektar. Selain itu, Desa Namang juga fokus mengembangkan lahan pertanian cabai dan bawang merah. Upaya serupa memanfaatkan lahan bekas tambang menjadi lahan produktif juga dilakukan oleh pemerintah kota Sawah Lunto yang mengubah lahan bekas tambang batu bara menjadi pertanian. Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat menjadi salah satu kota di Indonesia yang identik dengan tambang batu bara. Eksplorasi batu bara di kota ini dimulai sejak akhir abad ke-19. Ahli geologi Belanda Willem Hendrik de Graaf memperkirakan terdapat sekitar 200 juta ton cadangan batu bara bersembunyi di bawah kota tersebut. Seiring waktu, cadangan batu bara di Sawah Lunto mulai menipis. Kegiatan penambangan secara besar-besaran berhenti, termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara BUMN. Kondisi tersebut meninggalkan masalah lingkungan dan ekonomi. Melihat hal tersebut, pemerintah kota Sawah Lunto fokus terhadap upaya reklamasi. Salah satunya membuat kesepakatan antara PT Bukit Asam selaku BUMN yang tertuang dalam perjanjian tertanggal 5 November 2004 tentang penyerahan lahan pasca tambang di daerah Kandi dan Tanah Hitam kepada pemerintah kota Sawah Lunto. Pemanfaatan tambang dilakukan sejak tahun 2004 sejak diserahkannya lahan seluas 393 hektar oleh PTBA ke pemerintah kota Sawah Lunto. Nah, sejak saat itu telah dilakukan berbagai pembangunan, antara lain taman buah, camping ground, pacuan kuda, road race, dan masih banyak lainnya pembangunan yang dilakukan di lahan bekas tambang ini. Pemerintah kota Sawah Lunto membangun kebun buah di lahan bekas tambang batu bara seluas 3 hektar. Di wilayah Kandi bernama Kebun Buah Kandi yang dikelola oleh UPTD Pembibitan Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sawah Lunto. Berbagai varietas tanaman buah-buahan dibudidayakan di Kebun Buah Kandi. Saat ini terdapat 15 spesies dan 60 varietas. Setiap tahun hasil panen buah dengan total setahun sekitar 600 kg. Kebun buah ini juga berfungsi sebagai agroeduwisata. Lahan bekas tambang batu bara yang kita garap ini kan lahan bekas tambang batu bara dengan sistem tambang terbuka. Timbunan OB, timbunan galian batuan
itu ditumpuk, itu tidak ada topsoilnya. Memang ada sebagian lokasi yang sudah dikembalikan topsoilnya. Nah, jadi kita menggunakan teknik rockpot namanya. Jadi kita menggunakan penggantian media tanam hanya pada titik-titik tanam saja. Nah, karena kita menggunakan titik tanam, media tanamnya sudah kita kondisikan seperti menanam di tabulum pot. Jadi dengan waktu yang cepat kita sudah bisa produksi. Pemerintah Kota Sawalunto juga mengajak masyarakat bertani di lahan bekas tambang yang belum tergarap. Mengingat dari 393 hektar lahan bekas tambang yang diserahkan kepada pemerintah Kota Sawalunto, baru sekitar 70 hektar yang direklamasi. Ya, jadi kalau di kita di dinas, kita banyak ya untuk memberikan bantuan bagaimana memotivasi masyarakat. Artinya kita memberikan stimulan ya untuk penyemangat kepada masyarakat. Di antaranya memang ada bantuan berbagai jenis bibit. Baik itu bibit buah, bibit tanaman perkebunan, bibit ikan, itu banyak semuanya. Jadi sayur-sayuran ya, itu kita setiap tahun beri. Kita kalau pupuk, kita ada pupuk subsidi, itu memang bantuan pemerintah. Untuk pangan kita ada bibit padi, bibit jagung juga diberikan. Selain dari dana APBD, kita juga ada dibantu oleh Provinsi Sumatera Barat dan juga ada dari dana APBN. Salah satu mantan penambang yang kini beralih profesi menjadi petani adalah Sugiono Mumah alias Nono. Melihat produksi tambang di perusahaan tempat ia bekerja semakin berkurang, Nono memutuskan pensiun dini setelah 23 tahun bekerja. Ia mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk menyulap lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian dan menanam tebu, pinang, hingga pisang. Begini, karena di sini kan apa namanya tuh, kalau warga sini sifatnya pekerja, kalau enggak kerja enggak ada upah. Kita enggak ada pertanian di sini dulu ya, dulunya enggak ada pertanian. Jadi kita berinisiatif gimana bekas tambang nih kita jadikan lahan pertanian. Itu membutuhkan pemikiran, tenaga yang ekstra. Contohnya tanah yang kita injak ini dulunya nih jalan, ya jalan bulldozer, PC, pokoknya berat. Wah sekarang gimana ya supaya dia bisa bermanfaat tanah ini untuk kita sendiri lah. Berkat kerja keras dan bantuan dari pemerintah setempat, sudah 10 tahun Nono menyambung hidup dari bertani. Adapun komoditas yang paling banyak ia tanam adalah tebu, yang kemudian ia olah sendiri menjadi gula dan dijual seharga Rp20.000 per kilogramnya. Ya kalau kita kalkulasikan 1 bulan 6 juta, kerja setengah hari, kan bisa untuk nyambung hidup tuh. Selain Nono, ada juga Yatman yang memilih berkebun di lahan bekas tambang seluas 5 hektar dengan menanam pisang, jeruk nipis, dan pinang sejak tahun 2011. Dulu, Yatman adalah pekerja tambang. Kalau tambang kan udah habis, Bu. Nggak mungkin kita mesti selain produksi batu bara semua nih. Harus dialihkan ke petani gitu, Bu. Nah, setelah itu kita petani itu kalau kita berangsur-angsur kita berhasil kan lumayan tuh, Bu. Jadi tidak ada merugikan tambang. Setelah tambang habis kan harus ada gantinya lagi tuh. Mesti tanaman apa, macam-macam pisang, apa ya sayur-sayuran. Untuk memastikan tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur, Yatman bahkan memelihara sapi dan kambing agar kotorannya dapat ia manfaatkan sebagai pupuk. Saat panen raya yang berlangsung selama 3 bulan dalam setahun, Yatman mengaku total hasil produksi di kebunnya mampu mencapai 2 ton. Ia pun meraup keuntungan 5 hingga 6 juta per bulan. Dengan demikian, Yatman mengaku kebutuhan sehari-harinya dapat terpenuhi dengan bertani.
Lahan bekas tambang berpotensi dimanfaatkan sebagai areal pertanian sebagai salah satu upaya menciptakan aktivitas ekonomi bagi masyarakat yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengatasi permasalahan pasca penambangan. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga masyarakat setempat merupakan kunci keberhasilan upaya pemulihan lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian melalui basis pertanian terpadu. Untuk mengubah lingkungan yang rusak, kembali pulih, bahkan menjadi ladang rupiah bagi masyarakat.